belajar tentang kesadaran cetak. Nah, ingin tahu apa saja materi tentang kesadaran cetak? Yuk simak terus video ini. Adik-adik, sebelum kita mempelajari buku fiksi, ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Di antaranya adalah bagian-bagian dari buku fiksi. Nah, buku fiksi di bagian luar terdapat sampul depan. Ini adalah bagian dari sampul depan. Selanjutnya, di bagian belakang terdapat sampul belakang. Selanjutnya, di bagian atas buku terdapat judul buku. Di bagian bawah terdapat penulis. Penulis adalah orang yang menulis buku. Selanjutnya adalah ilustrator. Ilustrator adalah orang yang menggambar buku. Selanjutnya terdapat halaman judul. Halaman judul memuat judul buku. Selanjutnya terdapat nomor halaman. Nomor halaman dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi fakta-fakta. Salah satu contoh dari buku non-fiksi adalah buku mata pelajaran. Ini adalah contoh dari buku mata pelajaran. Di buku non-fiksi terdapat sampul depan, sampul belakang, halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab, subbab, dan juga nomor halaman. Nah, adik-adik sudah paham kan bagian-bagian dari buku fiksi dan non-fiksi? Selanjutnya kita akan membahas tentang aturan penulisan. Aturan penulisan membahas tentang awal kalimat, tanda baca, huruf kapital, paragraf, dan puisi. Berikut kita akan belajar pesan pagi yang membahas bagian-bagian tersebut. Adik-adik, ini adalah contoh dari pesan pagi. Pesan pagi adalah pesan yang memiliki makna. Pesan pagi memiliki bagian-bagian, di antaranya adalah informasi waktu, salam, dan isi pesan. Selanjutnya kita akan membaca pesan pagi secara bersama-sama. Kakak akan membacakan terlebih dahulu, nanti adik-adik akan mengikutinya. Senin, 10 Agustus 2020. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar membaca. Apakah kalian sudah siap? Ayo kita semangat. Arah baca dimulai dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Berikutnya adalah tanda baca. Tanda baca yang pertama adalah tanda titik. Apabila adik-adik menemukan tanda titik dalam membaca, adik-adik harus berhenti. Selanjutnya kita akan melingkari tanda titik. Berikutnya, tanda baca yang kedua adalah tanda tanya. Tanda tanya dipakai untuk kalimat tanya. Selanjutnya, kita akan melingkari tanda tanya. Tanda baca yang ketiga adalah tanda seru. Tanda seru dipakai untuk kalimat perintah, membacanya dengan semangat. Kita akan melingkari tanda seru. Tanda baca yang keempat adalah tanda koma. Tanda koma dipakai
berhenti sejenak saat membaca. Kita akan melingkari tanda koma. Adik-adik, kita akan mengenal huruf kapital. Huruf kapital dipakai untuk awal kalimat, nama orang, dan nama tempat. Kita akan melingkari huruf kapital yang ada pada pesan pagi. Selanjutnya, kita akan belajar konsep kalimat. Dalam sebuah kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Contoh di pesan pagi ini, di kalimat pertama dimulai dari huruf besar S dan diakhiri dengan tanda titik. Berarti ini adalah kalimat pertama. Adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang paragraf. Kakak mempunyai sebuah bacaan. Di dalam bacaan ini terdapat judul dan beberapa paragraf. Kita akan belajar mengenai bagian-bagian dari paragraf tersebut. Kita akan melihat bagian-bagian dari paragraf. Kita perhatikan bacaan ini. Di bagian pertama terdapat ruang kosong. Ini adalah ruang kosong pertama. Selanjutnya terdapat pula ruang kosong yang kedua. Bagian ruang kosong pertama kita akan berikan tanda kotak. Bagian ruang kosong kedua kita juga akan berikan tanda kotak. Ini adalah bagian dari paragraf pertama. Sedangkan yang kedua adalah bagian dari paragraf kedua. Selanjutnya, di antara paragraf pertama dan paragraf kedua terdapat ruang kosong. Kita akan memberikan tanda kotak pada bagian ruang kosong. Itu. Adik-adik, yang terakhir kita akan belajar tentang puisi. Ini adalah contoh sebuah puisi. Puisi juga memiliki judul. Di dalam puisi juga memiliki beberapa kalimat yang disebut dengan baris. Ini adalah contoh baris pertama. Pada penulisan sebuah puisi tidak harus dimulai dengan huruf kapital dan juga tanda baca. Selain itu, puisi memiliki ruang kosong di sisi sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Sekarang kita akan melingkari ruang kosong yang ada di sisi sebelah kanan sebuah puisi. Nah, adik-adik, cukup mudah bukan belajar tentang kesadaran cetak? Untuk itu, kalian juga saksikan video-video lainnya agar menambah pengetahuan kalian. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.